Halo semuanya, baik lagi bersama aku. Kali ini aku bikin videonya pakai HP lagi teman-teman. Dan aku belum beli kartu memorinya. Dan juga kartu memori aku udah aku check out sih, tapi belum nyampe kan barangnya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian buat di like video aku, udah itu subscribe. Dan langsung aja deh kita ke videonya teman-teman. Jadi topik pembahasan kali ini tuh bukan lagi tentang skincare atau yang lainnya lah. Nah, sekarang itu bakal ngebahas tentang kewanitaan. Bagaimana sih cara menjaga kewanitaan, terus gimana biar tetap bersih. Ya pokoknya mah terawat gitu ya. Untuk yang cowok-cowok, karena lihat video ini dan pengen kepo, sebaiknya kalian jangan berpikir ngeres dulu teman-teman. Untuk cowok nih ya, karena topik pembahasan kali ini bukan tentang yang sensual kayak gitulah. Ini tentang cara merawat gitu. Untuk aku sendiri gitu ya, cara merawat, umur aku segini masih dibilang segar gitu ya teman-teman. Karena jujur aku juga punya permasalahan seperti gatel gitu, terus kurang nyaman waktu pakai pembalut. Nah, untuk yang permasalahan itu aku bakal rinci sejelas-jelasnya gimana sih aku itu dulu kenapa bisa punya masalah. Nah, jadi teman-teman, kan di agama Islam gitu ya, kalau misalkan mau cebok gitu ya, mau membersihkan itu katanya dibasuh minimal 3 kali ya. Aku udah basuh minimal 3 kali dan menurut aku itu masih kurang teman-teman kalau sekarang gitu ya. Kenapa kurang? Karena kan kalau misalkan 3 kali aku ngerasa ini kurang bersih loh, jadi aku ngerasa paling ya sekitar 5 kali, nah itu baru bersih. Terus untuk caranya, katanya itu dibilasnya dari depan ke belakang. Nah, aku juga dulu sih dari depan ke belakang, tapi lama kelamaan kok jadi belakang ke depan gitu ya. Kalian jangan coba tiru-tiru aku. Karena katanya jadi kalau misalkan yang depan ke belakang berarti kan itu kumannya langsung nggak ada gitu ya ke bawah. Nah, kalau misalkan dari belakang ke depan itu kumannya pasti nempel aja terus di sana. Tapi selama ini bukan karena itu aku bermasalah, tapi karena mungkin kebiasaan aku ini. Untuk permasalahan yang pertama yang sekarang jarang banget aku alamin yaitu gatal. Ya aku akuin teman-teman, kalau misalkan pengaruh dari minuman atau banyaknya mengkonsumsi air putih itu bisa mempengaruhi semuanya loh teman-teman. Aku ngerasa juga gitu ya teman-teman, aku kurang minum dan itu mempengaruhi segalanya. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya aku waktu kemarin gitu ya sama kejadiannya kayak gini, aku kurang minum dan ya alhasil aku 3 hari atau 2 hari pokoknya mah gatal banget daerah sana. Dan aku sempat curiga, ini aku teh kenapa ya, apa aku kurang bersih atau gimana gitu ya teman-teman. Dan setelah aku tanya gitu ya, kan suka ada kalau sekarang tuh chat dokter online. Nah, aku tanyalah ini permasalahannya gimana kok aku gatel. Ya katanya sih nah itu gatel bisa disebabkan karena virus, terus bisa dan disebabin aku kurang minum. Nah, kalau virus kan gak mungkin masa ada virus masuk gitu. Aku udah berpikir positif, oh ini benih berarti bener nih aku kurang minum. Jadi aku minumnya dibanyakin dan udah gitu normal lagi teman-teman. Katanya sanggup luar biasa. Jadi katanya itu ya bukan gatal biasa aja. Jadi kalau misalkan gatal itu ada bulir-bulirnya gitu, itu loh kayak macam keputihan yang gatal banget. Tapi kalau misalkan keputihan kan itu warnanya bening gitu ya. Nah, kalau ini tuh warna coklat tapi bukan lagi mens tuh, tapi emang gatel banget gitu teman-teman. Aku coba, wah banyak banget teman-teman, aku masukin gitu ya. Wow, gak nyangka ternyata aku itu benar kurang tidur, benar aku itu kurang minum. Pas aku coba gitu ya dikeluarin, emang banyak banget teman-teman. Dan aku ngerasa kayak aku itu kayak
jahat banget itu loh aku ke diri sendiri. Dari sana aku selalu berusaha gimana caranya aku supaya minum air putih yang banyak, gak apa-apa gitu ya kalau misalkan aku kelaparan, yang ku minum itu tercukupi. Dan sekarang kalau misalkan lagi makan gitu ya selalu minumnya 3 gelas 4 gelas, pokoknya mah di lebih-lebihin gitu ya dari porsi makan aku. Gak apa-apa kembung, yang penting aku sehat ke badan-badan tuh. Nah itu permasalahan yang pertama. Terus permasalahan yang kedua ini tentang pembalut, teman-teman. Kalau misalkan kalian beli pembalut gitu ya yang emang cocok-cocokan gitu di kalian, itu bagus banget. Tapi kalau misalkan aku ini sensitif banget teman-teman, jadi aku itu gak suka sama pembalut yang emang gel. Tahu kan gel yang kalau misalkan pembalut kalau dicuci itu kayak ada gel terus airnya, terus yang dikasih pembalut gitu jadi malah mengembang. Terus bukan mengembang itu, kalau misalkan pembalut biasa itu bakal pecah sendirinya. Nah kalau yang gel itu pasti kuat banget. Nah itu pasti gel gitu ya pembalutnya. Aku gak suka itu karena aku susah gitu ya ngebersihinnya. Terus aku emang gak sukanya kayak gitu, suka gak cocok teman-teman. Terus pernah aku beli sesekali itu yang gel pembalut dari merek Lolier yang tipis banget itu apa sih namanya, pokoknya mah adalah. Ntar aku insert linknya insert linknya, ntar aku taruh aja gambarnya di sini. Yang Lolier ini aku gatel banget sumpah, gak enak banget teman-teman. Tipis ya tapi gak nyaman banget di akunya, kayak ada kandungan apa gitu. Pokoknya mah yang bikin aku itu gak kuat karena emang gatel banget dipakai tuh. Terusnya gatel banget, melebihi gatelnya yang emang kasus pertama aku tadi. Dan aku pakein itu 3 hari 2 hari udah aku gak kuat sumpah, gak kuat lagi. Akhirnya pembalut itu aku hibahin aja ke mama aku teman-teman. Dan akhirnya aku pakai yang emang sehari-hari dari dulu sampai sekarang pakai yang pembalut yang ini teman-teman, L'Oreal ini. Karena jujur yang merek lain aku gak cocok. Cocoknya sama yang ini aja. Sempat kepikiran pengen nyalain tapi gimana dong kalau cocoknya ini, ya udahlah. Ini kan harganya murah juga. Terus yang selanjutnya aku pernah salah pembalut itu yang ada daun sirihnya itu loh teman-teman, yang katanya itu bisa bikin bersih. Aku gak tahu cara kerjanya, mungkin itu bikin bersih beneran gitu ya. Aku ngerasa sih enggak, di aku gak cocok. Aku pernah beli di teman aku harganya 3.000, itu mahal banget, aku lupa lagi namanya. Aku cobain, bener nih dingin. Nah beberapa menit kemudian aduh sumpah gatel banget, gak enak teman-teman. Daun sirihnya itu gak tahu emang aku gak cocok karena alamian atau ada kandungan yang apa gitu. Sumpah aku gak cocok sama kandungan yang ada alamian sama yang gel kayak gitu, gak cocok. Dan ya aku selalu ingatkan ke teman-teman kalau misalkan kalian mau membersihkan itu pastikan tangan kaliannya itu udah bersih bener tangannya. Jadi jangan sampai kalian itu membersihkan tapi tangan kalian itu masih kotor. Aku saranin sih cuci tangan dulu baru bisa membersihkan kewanitaan itu. Nah kalau untuk merawat sih, kalau aku ya yang pertama itu aku selalu ganti pembalut ya minimal sehari itu 3 kali, pagi siang dan juga malam. Karena aku itu emang selalu banyak banget kalau misalkan lagi head, ya pokoknya mah itu selalu 3 kali dalam sehari aku ganti. Terus selanjutnya kalau misalkan aku nggak lagi menstruasi, aku selalu ganti celana dalam aku kalau misalkan mau tidur. Kan kalau misalkan beraktivitas nih kayak siang gini, pasti kan kebanyakan orang ya dari pagi sampai malam ya CD-nya itu aja gitu ya teman-teman. Nah kalau aku itu dari dulu dibiasain karena inisiatif aku sendiri dan emang aku kesadaran aku gitu ya. Aku kan aktivitas sehari-hari itu kan pasti banyak kuman gitu ya, ya anggapan lah gitu ya teman-teman.
dan itu kalau misalkan dibawa tidur pasti kumannya bakal aktif lagi. Nah, ada baiknya sebelum tidur aku selalu ganti CD-nya ke yang baru. Jadi sehari itu 2 kali, pagi-pagi sama mau malam. Udah itu aja. Itu paling enakan banget teman-teman. Kalau misalkan pakai CD yang baru lagi. Terus aku ngerasa gitu ya, kalau misalkan aku cuma itu aja dari pagi sampai malam, kok ngerasa ada yang kurang gitu ya kalau misalkan mau tidur. Jadi makanya aku selalu ganti 2 kali. Terus untuk yang ketiga ini masalah kebersihan juga. Nah, untuk kalau misalkan mau membersihkan gitu ya, selagi udah buang air kecil itu aku minimal 5 kali bersih. Yang penting aku ngerasa bersih-bersih banget gitu ya teman-teman. Untuk yang area sensitif itu, karena itu sarangnya kuman, banyak banget kuman kalau misalkan enggak aku rawat. Terus yang keempat, kalau misalkan kurang juga, aku selalu pakai yang pembersih area kewanitaan. Itu aku beli di Shopee 20 ribuan ya, Lactashit namanya. Aku kasih tahu yang di sini ya, gambarnya Lactashit ini. Nah, itu bagus banget kalau misalkan aku pakai lagi menstruasi, karena kan menstruasi itu kayak ngerasa lembab aja. Aku pasti butuh yang Lactashit itu. Nggak aku pakai tiap hari, pokoknya mah seingat aja weh, karena kan emang itu buat menetralkan pH gitu teman-teman. Dan aku nanya ke dokter juga waktu dulu gitu ya, yang aku chat, katanya itu jangan dipakai kalau misalkan emang nggak ada masalah. Jadi sebelum pakai sabun kewanitaan, kalian pastikan konsultasi dulu sama dokter kalian. Kok aku sih emang ke konsultasi, tapi aku ngerasa ya emang perlu gitu. Selanjutnya untuk yang keempat, keempat kelima sih pokoknya mah. Yang selanjutnya aku selalu mencukur bulu itu paling sebulan sekali, atau enggak kalau misalkan malas banget ya udah sebulan 2 kali. Pokoknya seniat aku gitu ya. Untuk yang cukurinnya aku selalu pakai fit. Aku ngerasa itu aku cocok gitu ya. Aku gak nyaranin ke kalian pakai fit, soalnya itu di produknya emang jangan dipakai untuk daerah sensitif itu. Karena aku bandel jadi ya udah aku pakai itu aja teman-teman. Kalian jangan niru aku ya, pokoknya mah informasi yang dari aku kalian serap aja ya. Jangan yang jelek-jeleknya kalian praktekin juga. Ya emang sih dari produknya itu nggak boleh dipakai buat area yang sensitif, karena aku bandel ya udah aku pakai. Tapi sebelumnya aku selalu guntingin dulu gitu ya, biar rambutnya itu pada pendek. Nah, kalau misalkan udah pendek baru aku pakein yang itu. Tapi enggak selalu pakai sih, paling dalam setahun itu bisa hitungan jari lah. Aku mas kalau sekarang paling cuma digunting aja gitu, karena emang malas gitu nunggu 5 menit. Bukan cuma 5 menit aja, tapi emang beberapa menit, karena emang bukan cuma 1 kali oles aja gitu, ada sampai 4 kali 5 kali. Bayangin kali 5 menit beda sampai 30 menitan lah aku kalau misalkan mau bener-bener botak banget. Dan karena emang botak banget itu bagus banget gitu ya menurut aku, kayak bayi aja gitu teman-teman. Dan aku kurang suka juga sama yang udah tebal kayak gimana gitu ya, kedai mengganggu juga. Jadi makanya kalau misalkan 2 bulan itu selalu aku potong gitu. Untuk cara mencukur bulu itu bisa berbagai macam cara. Ada yang datang ke klinik, terus ada yang emang kata aku digunting, terus ada juga yang emang di waxing juga. Itu pilihan kalian, tapi aku rasa sih kalian jangan niru ya kayak aku. Yang aman-aman aja lah itu kayak digunting. Terus kalau misalkan udah botak nih kan pasti tumbuh bulu, dan itu emang gatal banget teman-teman. Tapi aku ngerasa gak tahu emang sekarang aku tuh udah kebal kali ya sama yang gitu-gitu. Terus nih untuk yang masalah tadi membersihkan kewanitaan, banyak orang yang bilang kalau misalkan mau pakai CD lagi itu pastikan areanya udah bener-bener lembab,
bener-bener udah kering banget sama tisu. Aku tuh belum pernah nyobain kayak gitu, tapi aku ngerasa permasalahan aku bukan di sana, jadi makanya gak aku praktekin. Nah, boleh juga nih buat kalian yang emang basah gitu ya karena abis cuci jadi langsung pakai celana, boleh juga nih dipakai dulu, dilap sama tisu. Dan ya udah segini aja deh permasalahan aku dan tips trik dari aku. Semoga kalian suka dan kalian boleh share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa kalian buat di like videoku, udah gitu subscribe, dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye.